Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faralan ini dengan nomor induk mahasiswa 0447887861. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum untuk mata kuliah administrasi jaringan dengan topik desain subnet dan routing statis. Pada praktikum kali ini saya diminta untuk merancang jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Selain itu, saya juga akan membuat pembagian subnet IP address serta routing statis agar komunikasi antar jaringan dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami cara melakukan subnetting secara efisien dan memahami bagaimana routing statis bekerja dalam menghubungkan beberapa jaringan. Untuk studi kasusnya di sini adalah perusahaan tersebut memiliki dua jaringan, yaitu kantor pusat dan kantor cabang. Pada kantor pusat terdapat beberapa departemen, yaitu dengan pembagian departemennya yaitu departemen penjualan dengan kebutuhan 50 perangkat, departemen pemasaran dengan kebutuhan 30 perangkat, departemen teknologi informasi dengan kebutuhan 10 perangkat, serta server sebanyak 5 perangkat. Sedangkan pada kantor cabang terdapat total 20 perangkat. Seluruh jaringan ini menggunakan alamat IP dasar 192.168.10.024. Dalam praktikum ini, saya menggunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Mask agar penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien. Untuk tutorial dan tata cara pengerjaan, langkah pertama yaitu saya menghitung kebutuhan host pada setiap departemen. Untuk tadi sudah dijelaskan, untuk departemen penjualan memiliki 50 perangkat dan sebagainya. Yaitu untuk langkah kedua yaitu menentukan subnet max-nya. Untuk menentukan subnet max ini saya menggunakan rumus 2 pangkat n dikurangi 2 harus lebih besar atau sama dengan jumlah perangkat tersebut. Hasil subnetting yang diperoleh adalah sebagai berikut. Untuk departemen penjualan nih sudah saya isi ya, subnet dengan subnet max-nya 1255.192, network address-nya 026 dengan usable range-nya dari 10.1 sampai 10.62 dengan broadcast address-nya 192.168.10.63. Kemudian untuk divisi pemasaran dengan kebutuhan 30 perangkat menggunakan subnet max-nya dengan 255.255.252.24 dengan network address 192.168.10.6427 dengan usable range dari 10.65 sampai 10.94 dengan broadcast address 10.95. Begitu ya kantor cabang dengan 20 perangkat ya dengan 25 sama subnet max-nya. Kemudian network address ada 192.168.10.9627 dengan usable range adalah 10.97 sampai 10.126 dengan broadcast address 10.127. Untuk teknologi informasi dapat merupakan 10 perangkat ya dengan subnet max-nya 255.255.255.240, kemudian network address-nya 192.168.10.128.28 dengan usable range-nya 192.168.10.129 sampai 10.142 dengan broadcast address-nya 10.143. Untuk server yang membutuhkan 5 perangkat yaitu menggunakan subnet max dari 248, kemudian 192.168.10.144.29 untuk network address, kemudian usable range-nya dari 10.145 sampai 10.150 dengan broadcast address 10.151. Kemudian untuk yang kedua itu tabel routing ya. Buatlah tabel routing sederhana. Saya sudah membuatnya juga. Saya membuat routing statis agar router kantor pusat dan router kantor cabang dapat saling berkomunikasi. Untuk router pusat menggunakan IP1 192.168.10.153 dan cabang menggunakan 192.168.10.154. Dan untuk tabel routing statisnya ya, dengan destination network 192.168.10.196, subnet max 255.255.255.224, interface 192.168.10.154. Routing ini adalah untuk menuju kantor cabang. Baru untuk menuju ke penjualan yaitu menggunakan destination network 192.168.10.0 dengan subnet max 255.255.255.192 dan interface 192.168.10.153. Kemudian untuk yang menuju ke pemasaran menggunakan destination network 192.168.10.64 di sini dengan interface 192.168.10.153. Kemudian untuk menuju TI ya dengan 192.168.10.128 dengan interface
192.168.10.153 dengan subnet max 255.255.255.240. Kemudian untuk yang menuju ke servernya yaitu menggunakan routing status 192.168.10.144 dengan subnet max-nya 255.255.255.248, kemudian interface 192.168.10.153. Penjelasan dari cara kerja routing ini adalah routing status bekerja dengan cara menentukan jalur secara manual pada router. Ketika perangkat di kantor cabang ingin mengakses jaringan di kantor pusat, router cabang akan meneruskan paket data ke router pusat melalui next hop yang telah ditentukan, yaitu ini yang sudah ditentukan. Begitu juga sebaliknya, router pusat dapat mengirimkan data ke kantor cabang melalui jalur WAN yang sudah dikonfigurasi. Metode routing status ini cocok digunakan pada jaringan kecil karena konfigurasinya lebih sederhana dan penggunaan resource dari router tersebut lebih ringan. Kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa subnetting menggunakan metode VLSM dapat membagi jaringan menjadi beberapa subnet sesuai kebutuhan perangkat secara lebih efisien. Kemudian, pembagian subnet membantu mengurai pemborosan alamat IP dan mempermudah dalam manajemen jaringan. Kemudian yang ketiga yaitu routing status memungkinkan komunikasi antar jaringan dengan menentukan jalur pengiriman paket secara manual. Yang terakhir yaitu desain jaringan yang baik sangat penting untuk mendukung kinerja jaringan yang stabil, terstruktur, dan mudah dikembangkan di masa depan, serta penggunaannya lebih mudah juga. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.